Assalamualaikum sedulur, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini masih standby atau masih ready satu unit elf long ya di tempat saya. Nah, kebetulan untuk elf yang satunya masih dalam proses perbaikan bodi. Nah, untuk hari ini saya ada unek-unek sedikit ya, hanya sekedar cerita juga ya. Ini hanya sekedar cerita. Ya, semoga saja ceritanya ada manfaatnya dan juga mungkin bisa untuk pengalaman bagi sedulur semuanya ya. Mungkin cerita dan juga unek-unek ini jika dalam penyampaiannya ada yang kurang, ada yang salah, ya mohon dimaafkan karena memang belum kesempurnaan saya ya dalam hal seperti ini ya. Mungkin sebelumnya saya ngecek dulu. Kebetulan unit ini kan kemarin habis saya servis ganti oli komplit ya. Terus dipakai trip ke Malang, Jawa Timur. Nah, saya cuma hanya pengen ngecek aja, memastikan kondisi mesinnya masih aman atau tidak. Dalam arti begini, biasanya kalau mesin dipakai luar kota atau perjalanan jarak jauh, jika mesin terjadi ada yang janggal, itu oli mesin pasti berkurang, entah dari bocor atau dari mesinnya yang tidak beres. Nah, makanya saya mengecek setelah dilakukan perjalanan jarak jauh ya, kemarin ke Malang, dari Jogja Malang pulang pergi. Nah, ini saya mau cek kondisi oli mesin ya. Oli mesinnya. Seandainya tidak berkurang berarti aman ya. Saya buka dulu. Ya, ini udah terbuka. Kebetulan mesin belum saya hidupkan, masih dingin ya. Masih dingin. Saya cek. Nah, untuk oli nih masih utuh ya, berada di garis titik paling atas ya. Posisi oli full ya, tidak berkurang sama sekali. Jadi aman, alhamdulillah. Berarti oli, karena habis saya ganti juga. Tapi biasanya kalau emang mesinnya bermasalah, otomatis oli mesin pasti berkurang, meskipun hanya sedikit terdeteksi ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, ini kebetulan saya ada sedikit unek-unek ya, sedikit unek-unek mengenai, kebetulan kemarin saya perjalanan menuju ke Pemalang, Jawa Tengah ya, menggunakan unit HiAce, bukan elf yang ini. Kebetulan elf yang ini kemarin berangkat ke Malang, Jawa Timur. Jadi ya, elfnya ke Malang, Jawa Timur, saya pakai HS ke Pemalang, Jawa Tengah. Nah, kemarin ini soal perjalanan di Pemalang, saya melewati tol ya, tol dari Boyolali. Kebetulan karena jemputan saya kemarin dari Yogyakarta di wilayah Jalan Wonosari, Piungan, dan di Prambanan, ada 2 titik penjemputan. Otomatis tol terdekat dari situ yakni ke Boyolali ya. Kebetulan penumpangnya menghendaki Mas langsung masuk tol saja. Jadi saya mengikuti permintaan dari penyewa atau yang charter saya ya, itu minta masuk tol, full tol dari Jawa Tengah, dari Boyolali sampai ke Pemalang. Nah, dari Boyolali sampai ke Pemalang itu saya melewati pintu gerbang Boyolali, terus di Banyumanik, terus di Kali Kangkung Semarang, terus terakhir di pintu keluar Pemalang ya. Pintu keluar Pemalang dan juga ini Comal. Ya, dari 3 pintu tol, itu
dua pintu tol ada masalah trouble atau ada permasalahan dikit ya. Ada permasalahan dikit, yakni soal antrian di pintu tol ya, e-tol, pintu tol keluar. Nah kebetulan di Banyumanik, tol Banyumanik itu saya tertutup, depan saya itu truk box ya. Terus melihat di sebelah samping, itu ada elf, dan setelah ditempelkan kartu e-tol ya, kebetulan saya punya 2 e-tol di sini ya, ditempelkan ada istilah beda kartu. Nah sementara untuk yang box depan saya itu ternyata saldonya habis, jadi harus top up di situ ya. Nah karena proses top up itu hanya bentar, jadi membutuhkan waktu yang katakanlah bisa sampai lebih dari 3 menit ya, bisa sampai 5 menit juga kalau emang agak ribet itu. Otomatis di belakangnya itu ngantri panjang lama, hanya gara-gara mobil yang di depannya bermasalah di e-tol. Nah seperti itu. Nah ada 2 permasalahan, yakni tadi soal e-tol habis atau juga dengan beda kartu. Nah ini saya membahas soal beda kartu ya. Kemungkinan biasanya ada yang punya seperti ini, nggak hanya 1 atau 2 ya, hanya bisa lebih dari 1 ya. Nah di saat dibilang beda kartu, di saat membuka pintu masuk tol pakai kartu yang ini, terus di saat keluar mungkin ngambilnya beda kartu, jadi otomatis beda kartu. Tapi ada juga yang memang sengaja, karena entah itu disengaja atau tidak tahu ya. Jadi untuk membuka e-tol menggunakan kartu yang saldonya sedikit ya, kurang, terus dengan harapan bisa keluar pakai e-tol yang lain gitu, yang saldonya terisi. Biasanya ada yang penuh pakai e-tol saya gitu. Nah begitu tol ditempelin ternyata tidak mendeteksi ya, karena kendaraan yang dipakai untuk masuk, misalkan pakai kendaraan ini dengan e-tol yang pertama, otomatis untuk membuka pintu keluarnya ya pakai e-tol yang tadi dipakai untuk membuka, seperti itu ya. Akhirnya karena e-tol yang dipakai untuk membuka pintu tol tadi saldonya berkurang, otomatis untuk pintu keluarnya tidak mau membuka ya. Nah mungkin tadi soal beda kartu atau e-tolnya beda. Nah terus yang kedua soal saldo e-tol ya. Saldo e-tol. Nah kebetulan saya punya 2 kartu e-tol ya di sini. Ada saya beli di Indomaret dulu. Terus yang satu dari Duta Hino, pemberian dari Hino, pihak Hino punya program ya, atau diberikan sebuah kenangan. Tapi sebenarnya ini dari Mandiri semua ya, dari Mandiri semua. Kebetulan kalau dulu pernah saya punya dari BCA, tapi sudah tidak aktif lagi karena saya harus mengurus lagi seperti itu. Ya udah, adanya kartu ini karena yang paling mudah dan cara ngisinya juga banyak tersedia di mana-mana. Nah untuk kedua, untuk isi e-tol ya, untuk isi e-tol ini ada banyak macam cara dilakukan, bisa untuk top up ya. Pertama itu di Indomaret itu banyak sekali, tapi kadangkala sering terjadi trouble ya, sehingga tidak bisa top up. Nah, biasanya kalau di Indomaret itu sebelum atau setelah jam 12 malam itu tidak bisa ya. Jadi biasanya dari jam 10 atau jam 11 malam itu sampai jam 1 itu tidak bisa top up.
bisanya setelah itu ya, setelah itu atau justru pagi hari seperti itu. Dan ada juga yang Indomaret belum memiliki fasilitas untuk top up, biasanya petugasnya bilang lagi trouble padahal karena tidak punya alatnya atau seperti apa. Nah, untuk yang kedua ngisi top up bisa langsung di pintu tol. Sebelum masuk itu bisa top up. Nah, alangkah baiknya biar tidak mengganggu kendaraan lain. Jadi sebelum mau masuk alangkah baiknya kendaraan dipinggirkan dulu. Tapi biasanya kalau kendaraan besar sulit ya untuk parkir di sebelum pintu e-tol karena jelas di situ dilarang stop. Makanya biasakan menyiapkan saldo e-tol itu sebelum masuk ya. Itu tadi hanya cara yang kedua. Jika di Indomaret atau tempat pengisian atau top up e-tol di luar pintu masuk tol itu tidak tersedia, jadi top upnya di pintu tol itu biasakan menepi dulu ya, seperti saya dulu di pintu tol Caruban itu saya menepi dulu baru isi e-tol. Jadi misalkan ada kendaraan yang mau masuk, dia langsung masuk gitu, dia sudah siap, tidak mengganggu. Nah, setelah itu di dalam tol banyak sekali Indomaret dan juga top up ya. Tapi saya rasa untuk top up itu fasilitas top up di rest area dan juga di jalan tol itu saya masih kurang ya. Ya, harapan saya pihak pengelola atau pemilik jalan tol itu menyiapkan sebanyak mungkin lah pos-pos top up di situ ya. Jadi karena pemanfaatan sekarang saat ini banyak sekali. Seperti terjadi kasus di pintu tol Pemalang kemarin, antrian truk panjang sekali di situ karena banyak sekali truk yang top up di pintu tol langsung. Jadi nunggu top upnya lama banget. Nah, seandainya di pintu tol itu di paling belakang ada kendaraan darurat yang harus segera keluar, menjadi terganggu ya istilahnya. Jadi terganggu. Jadi padahal depan tidak tahu menahu yang di belakang ada apa, seperti itu. Nah, dari situ saya rasa banyak sekali permasalahan. Ada yang bilang kok nggak di top up dengan menggunakan HP ya. Jadi ternyata pengisian top up bisa langsung dilakukan menggunakan HP, akan tetapi tidak semua driver atau seperti saya pun tidak bisa ya. Karena top up menggunakan HP itu aplikasinya banyak sekali dan juga fitur HP yang belum dilengkapi. Seperti punya saya, HP-nya belum dilengkapi, ada namanya fitur NFC ya. NFC itu tuh untuk ngecek saldo, e-tol seperti ini, dan juga untuk bisa untuk top up sendiri. Jadi memang ada yang komentar seperti ini, kok nggak diisi pakai HP aja ya, sebenarnya ya emang mudah kalau hanya sekedar ngomong ya, tapi ternyata harus menggunakan beberapa fitur. Jadi di HP harus tersedia fitur NFC. Kedua, kita harus punya M-Banking. Ketiga, kita harus punya saldo di HP, di M-Banking, atau kita punya tabungan ya yang sudah terkoneksi. Nah, kalau seorang driver yang katakanlah hampir tidak punya tabungan lah, nah, seperti itu, driver itu upahnya juga berapa. Jadi ya harap maklum kalau tidak memiliki top up menggunakan HP ya. Jadi kita lebih cara manual, yakni ngisi di Indomaret atau top up di pintu tol seperti itu. Nah, ya mungkin kalau menurut saya paling mudah ya mengantisipasi sebelumnya, sebelum masuk tol, siapkan e-tol ini dengan saldo secukupnya. Biasanya kalau saya sendiri
Misalkan tujuan kemana, nah otomatis tol yang akan kita tempuh lewat sini sampai sini itu kita bisa cek di Google, biaya tol dari sini sampai sini itu habis berapa. Nanti tinggal kita isi tol secukupnya. Jadi setiap kali perjalanan sudah aman. Tetapi banyak lagi soal permasalahan yang seperti saya ceritakan di jalan, ada trouble juga ya. Jadi kadang isi tol tuh nyari setiap rest area seperti itu. Ya mungkin hanya sekedar cerita dan juga unek-unek soal permasalahan e-tol. Ya intinya satu, persiapkan dulu sebelum masuk tol ya, dan saldonya. Oke, itu saja unek-unek dari saya dan juga cerita, semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi mohon maaf ya jika dalam penyampaian saya banyak kekurangan dan kurangnya informasi, mohon dimaafkan ya. Oke, terima kasih sedulur.